Hari dan Randi sudah pulang sekolah. Setelah ganti pakaian dan makan siang, Hari berkata kepada ibunya, "Ma, saya mau main ke kebun suung ya?" Jawab Evi, "Boleh." Kemudian Evi mengantar mereka ke kebun suung karena ia khawatir bila ada kendaraan yang melintas di depan rumahnya. Sampai di depan rumahnya Bu Hesti, mereka membeli makanan dan mereka makan di situ. Tempat berjualannya Bu Hesti belum begitu ramai. Karena Evi juga sibuk bekerja, maka ia mau lekas pulang selekasnya. Tetapi ia juga tidak mau menahan anaknya untuk bermain di tempat itu. Oleh karena itu, supaya orang-orang di situ juga mau ikut mengawasi anak-anaknya, ia menyediakan uang untuk diberikan kepada orang-orang di situ. Setelah membayar makanan yang dimakan oleh anak-anaknya, ia berkata kepada Bu Hesti, "Ini Bu, tolong titip anak-anak saya ya." "Ini Bu, tolong titip anak-anak saya ya. Dan ini juga untuk Bu Hesti. Dan titip juga untuk Mbak Marti, Mbak Tanti, Mbak Suti, dan Bu Joko ya. Bilang saja Evi titip uang ini." Bu Hesti menerima uang itu dengan senang hati. Kemudian Evi kembali ke rumahnya. Sedangkan Bu Hesti menunggu pembeli, dan setiap melihat tetangganya yang berdekatan dengan rumahnya yang disebutkan Evi tadi, ia memberikan uang dari Evi. Katanya kepada setiap orang yang disebutkan Evi tadi, "Ini ada titipan dari Evi, anak-anaknya di sini. Pesannya tolong ikut jaga ya." Begitulah katanya. Setiap orang yang menerima uang itu sangat berterima kasih, tidak hanya jumlahnya yang cukup besar, tetapi juga atas perhatian Evi terhadap mereka yang menjaga anak-anaknya. Maka mereka juga ikut menjaga dengan penuh tanggung jawab. Di kebun suung itu banyak anak yang bermain di situ. Kadang ada yang dari jauh tinggalnya, dari kampung lain. Maka setiap mereka bermain, kadang mereka memanggil nama dari anak-anak yang lain. Dari situ mereka saling mengenal tanpa berkenalan terlebih dahulu. Dari situ mereka saling mengenal tanpa berkenalan terlebih dahulu. Bermain jangkrik sudah tidak musim lagi, makan tebu juga sudah berlalu. Sekarang saatnya musim mangga, dan sekarang mainan anak-anak adalah umbul, yaitu permainan dengan gambar-gambar serial yang ada di televisi. Mereka sedang bermain umbul dengan taruhan 10 jeni dan 20 rojen. Permainan sangat seru. Kemudian ada yang beralih dengan tekpo. Taruhannya juga masih sama, berupa gambar dengan banyaknya taruhan setumpuk gambar yang disamakan berdirinya sekeping koin atau uang logam. Hari dan adik-adiknya belum berani bermain permainan itu karena merasa masih kecil, karena yang bermain saat itu anak-anak yang lebih besar, yaitu rata-rata anak kelas 4, 5, 6 sekolah dasar. Sedangkan Hari masih kelas 2, Randi kelas 0 besar,
dan Rizka belum bersekolah. Tetapi tidak berarti tidak punya teman bermain yang sebaya dengan Hari, Rizka, dan Randi. Di antara anak-anak yang sedang bermain umbul itu, tentu saja sebagian di antara mereka ada yang punya adik sepantaran dengan Hari, Randi, dan Rizka. Ada juga yang sebaya dengan Hari dan kedua adiknya adalah anak pertama maupun kedua ataupun ketiga. Anak-anak yang bermain umbul gambar maupun tekpo berangsur sudah berkurang dan banyak yang pulang karena sudah ada yang menang banyak dan sebagian sudah habis gambarnya karena kalah. Tetapi ada sebagian masih ada yang tinggal. Di antara mereka ada yang membeli makanan di tempatnya Bu Hesti. Sedangkan Rizka bermain dengan Wuryanti. Kadang-kadang Rizka di pangku Suti, ibunya Wuryanti. Pada saat itu, Hari melihat Wahyono baru saja pulang dari memancing. Wahyono membawa ikan dan juga ular dari hasil memancing bapaknya. Hari dan kedua adiknya sangat tertarik apa yang dibawa Wahyono. Wahyono memanggil Hari. "Hari, kesini. Tadi bapakku mancing dapat ikan banyak dan juga ular. Mau digoreng." Hari mengikuti Wahyono dan bapaknya ke rumahnya. Rizka mau mengikuti juga. Kemudian Suti memanggil Marti yang duduk-duduk di depan rumahnya. Kata Suti, "Ini anak kita mau ikut tuh." Marti segera beranjak dari tempat duduknya, kemudian mengambil Rizka dari pelukan Suti. Dengan gemasnya ia menggendong Rizka dan menciuminya. "Anak kok cantiknya seperti ini. Anaknya orang cantik ya." Begitulah Marti sangat gemas. Lalu menuju ke rumahnya, berkata kepada suaminya, "Aku ngomong anak kita nih." Dari dalam rumah Mas Yono, bapaknya Yono melihat istrinya menggendong Rizka, menyaut, "Iya, aku mau mandi biar nanti aku yang memasaknya," kata Mbak Marti memerintah Wahyono. "Wahyono, kamu mandi dulu, setelah itu baru bapakmu." Wahyono berangkat mandi sedangkan bapaknya menyembelih dan membersihkan hasil tangkapannya. Kata Mbak Marti kepada suaminya, "Mas, biar aku nanti yang goreng. Kalau habis membersihkan, Mas mandi saja," jawab Mas Yono. "Iya." Mas Yono memang tidak mempunyai pekerjaan tetap, tetapi banyak orang mengenalnya karena setiap ada yang punya hajat, ia pasti membantu. Dari situlah ia mendapatkan uang karena orangnya sangat ramah dan ringan tangan. Banyak orang yang menyukainya. Kalau ada warga yang membutuhkan bantuan, bisa minta bantuan kepadanya. Kalau tidak ada yang punya hajat, kegiatannya adalah memancing. Ia juga tahu istrinya sering diberi uang oleh Evi, maka ia juga sangat menjaga anak-anaknya Evi karena ia merasa berhutang kepada Evi. Meskipun Mas Yono belum pernah diberi uang oleh Evi,
Tetapi dari istrinya ia tahu bahwa Evi juga memperhatikan kebutuhan keluarganya. Kadang-kadang beberapa minggu tidak ada yang menyuruh membantu kebutuhan warga, maka tidak ada pemasukan, tetapi Evi selalu membantunya. Ia sangat segan dan hormat kepada Evi. Setelah membersihkan hasil tangkapannya dan Wahyono juga selesai mandi, ia segera mandi. Mbak Marti masih memangku Rizka, sedangkan Hari dan Ranti bermain dengan Wahyono, anaknya. Tidak lama kemudian, Mas Yono keluar dan berkata, "Sudah, Bu." Mbak Marti memberikan Rizka kepada Mas Yono, tetapi Rizka minta turun, mau bermain dengan kakak-kakaknya. Mbak Marti segera menanak nasi dan mengolah hasil tangkapan suaminya. Beberapa saat kemudian, masakan sudah matang dan mereka makan bersama. Mereka makan makanan itu dengan senang dan puas. Hari dan Ranti juga ikut makan, termasuk makan ular yang sudah digoreng kering. Sedangkan Rizka disuapi oleh Mbak Marti dengan makanan yang sama. Hari sudah sore dan matahari sudah akan tenggelam. Evi tidak terasa bahwa ia bekerja di kamarnya begitu lama. Tahu-tahu sudah sore. Agak tergesa-gesa ia keluar rumah mencari anaknya. Sedangkan Pak Ratman dan Bu Ratman juga sudah pulang. Sudah pamit kepada Evi, tetapi Evi tidak begitu memperhatikan. Evi berjalan dengan terburu-buru ke kebun suwung. Ternyata anak-anaknya masih di kebun suwung, sedangkan Rizka di pangku Mbak Marti. Mbak Marti melihat Evi kemudian berkata, "Itu Mbak Rizka, Mama datang tuh." Evi agak kaget bahwa anak-anaknya sudah makan bersama mereka. Tetapi tidak ada yang mengatakan bahwa mereka baru saja makan nasi dengan lauknya ikan dan ular.